Oke, selanjutnya kalian harus isikan identitas diri dulu, nama, kelas, nomor presensi, dan kelompok. Selanjutnya, pada bagian A, amati sekitarmu, akan berisi 3 sub, yaitu 01 orientasi, 02 merumuskan masalah, dan 03 mengajukan hipotesis. Kemudian di bagian orientasi ada perintah, identifikasikan permasalahan dari fenomena yang disajikan pada bacaan. Bacaannya ada di sebelah sini, silahkan diklik. Nanti kamu akan diarahkan ke bagian flipbook atau buku elektronik. Kalau di HP bisa di swipe, itu nanti akan terbuka seperti kalau kalian membuka buku biasa gitu. Di sini ada 2 bacaan. Yang pertama, kurang dari 100 tahun negara ini diprediksi lenyap. Fakta atau hoax? Yang kedua, berapa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang? Silahkan anak-anak baca. Temukan di masing-masing bacaan inti pembahasan apa sih di artikel tersebut. Apakah membahas tentang suatu kejadian, suatu negara tenggelam, atau malah suatu negara menjadi kaya raya. Coba dilihat inti dari bacaannya itu apa, ngomongin apa sih sebenarnya. Setelah kalian menemukan inti bacaan itu, coba cari penyebabnya apa ya, kok bisa terjadi fenomena seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada nggak ya dampak mungkin bagi kesehatan atau bagi lingkungan, ada nggak ya dampaknya itu apa yang membahayakan, yang sekiranya masalah ini kan sesuatu yang membuat kita gundah, gelisah, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ideal gitu, yang seharusnya. Nah, setelah kalian menemukan permasalahan, kata kuncinya dicari bahas apa, penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa. Kalau sudah ketemu, silahkan kalian tuliskan di sini, di box ini, karena ditanyakan apa saja masalah yang kamu temukan pada setiap bacaan. Maka bacaan pertama itu punya masalah apa ya? Kamu tulis. Bacaan kedua punya masalah apa? Silahkan kamu tulis. Kemudian, setelah menemukan 2 buah permasalahan, kamu harus merumuskan masalah. Ada perintah, lengkapi rumusan masalah berikut berdasarkan hasil identifikasi masalah. Rumusan permasalahan dibuat menggunakan kalimat tanya. Jadi ingat lagi, kalimat tanya itu kan ada banyak ya. Udah belajar di bahasa Indonesia. Ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Karena di sini kita akan menyelidiki mengenai suatu permasalahan agar nantinya juga bisa ditemukan solusinya, maka kalau anak-anak pakai apa, misalkan apa yang menyebabkan negara X ini tenggelam, ada yang menjawab karena Y gitu. Ya sudah, apa yang menyebab cuma itu saja kan, nggak ada penjelasannya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa, supaya jawabannya itu nanti bisa kita selidiki, karena jawabannya mengandung proses dan alasan gitu ya. Contohnya, bagaimana mekanisme efek rumah kaca pada bumi? Berarti nanti anak-anak harus menyelidiki proses-proses efek rumah kaca yang terjadi pada bumi. Efek rumah kaca itu apa? Nanti kamu akan menyelidikinya lewat suatu video yang sudah saya berikan pada bagian C. Yang kedua, silahkan kalian buat, bisa pakai kalimat tanya bagaimana atau mengapa, yang kaitannya dengan masalah yang sudah kamu temukan. Nah, kalau kamu bingung, saya sangat menyarankan untuk bertanya pada anggota satu kelompok yang sudah berdiskusi. Apalagi kemarin kan ada teman satu kelompok yang PTM ketemu saya. Nah, di situ kita sudah berdiskusi sebenarnya. Jadi kamu bisa berdiskusi lagi, khusus yang PJJ, ke teman-teman yang PTM yang ketemu saya. Ini 2, 3 apa? Jadi nanti kamu punya 3 rumusan masalah. Kemudian, mengajukan hipotesis.
Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis ini merupakan suatu dugaan, gitu ya, dugaan dari pertanyaan yang kalian ajukan. Dugaan ini tidak dibuat langsung gitu, tapi kalian perlu melakukan pengamatan awal. Tadi kan kita sudah membaca ya, di bagian orientasi ada suatu masalah. Nah, kita sudah mengamati sedikit tentang apa yang kita sudah cari. Nah, kamu temukan, kamu tuliskan di sini jawabannya. Berarti yang pertama, kamu harus menjawab pertanyaan rumusan masalah ke-1. Apa jawabannya? Silahkan diisi. Ini nggak harus 100% kamu melihat buku benar, itu malah saya tidak sarankan ya. Jadi menurut kamu saja bagaimana? Ini jawaban rumusan masalah kedua, yang nomor 2 ya. Dan yang nomor 3 juga jawaban dari rumusan masalah yang nomor 3. Silahkan ditulis. Selanjutnya, pada bagian B, anak-anak diminta untuk menyusun prosedur penyelidikan yang terdiri dari 4-6 langkah. Kalau mau lebih juga boleh, nggak apa-apa. Tidak ada batasannya selama memang itu bisa dilakukan oleh kalian. Lengkapilah langkah ketiga sampai selesai dan kerjakan secara berkelompok. Pertama ada panduan, buka video penyelidikan bagian C, selidiki dan kumpulkan data. Amati proses terjadinya efek rumah kaca pada bumi. Kita buka ya videonya. Videonya ada di Bumi adalah planet yang cocok untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena bumi memiliki suatu mekanisme untuk menjaga temperatur agar tetap optimal untuk kehidupan. Mekanisme ini bernama efek rumah kaca. Tanpa ada cuaca proses yang mirip oleh atmosfer, terdiri dari berubah menjadi panas, akan kembali menuju keluar bumi. Suhu bumi meningkat sehingga menyebabkan ke atmosfer dalam jangka waktu tertentu, peningkatan jumlah gas rumah kaca. Hal ini anak-anak harus mengisikan ini tabel 1 ya, komponen dan proses efek rumah kaca. Komponennya apa aja selain atmosfer? Oh, ada ini yang di luar angkasa, oh ada ini diisikan semua. Kemudian proses efek rumah kacanya, itu juga diisi ya. Jadi tabel 1 itu ada di sebelah sini. Ini sudah ada panduan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan prosesnya diisi di sini, menurut gambar itu. Oh, nomor 1 ada proses apa ya? Nomor 2 ada apa ya? Silahkan diisi di situ. Selanjutnya, yuk sekarang identifikasikan proses efek rumah kaca yang terjadi pada bumi. Kita melakukan penyelidikan. Selanjutnya ini ada laboratorium virtual 1 mengenai efek rumah kaca dan aktivitas manusia. Yang pertama ada laboratorium pengaruh aktivitas manusia terhadap. Kalian amati keterangan di sebelah sini. Ini ada bulatan kuning itu adalah foton atau sinar matahari, bulatan merah adalah infrared atau radiasi panas bumi. Kemudian di bagian bawahnya ini ada jumlah gas rumah kaca yang terdiri dari H2O, CO2, CH4, dan N2O. Nah, setiap gas ini punya jumlah yang berbeda. Jadi misalkan ini CO2 ada 388 ppm. Itu diamati ya, bagian yang ditunjukkan oleh panah. Terus bangunannya juga diamati, banyak apa sedikit? Ada 1, 2, 3, 4, 5 atau ada berapa? Kemudian, di samping kiri ini ada termometer yang menunjukkan suhu global. Menggunakan satuan derajat Celcius. Silahkan kalian lihat berapa ya suhu yang ditunjukkan atau suhu pemanasan global. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan, bagaimana melalui sedang berada di virtual laboratorium pada kondisi A. Mengamati
kondisi A terjadi pada tahun 1760. Amati bagian yang ditunjukkan oleh panah. Amati yang ditunjukkan oleh panah. Amatilah kondisi Lalu kedua amati pada yang kondisi terjadi 2. pada tahun 2022. 2022. Amati bagian yang ditunjukkan oleh panah. Kan data hasil Selanjutnya, penyelidikan anak-anak harus pada mengisi tabel tabel 2 yang tersedia 2. pada laman e-worksheet Ini ya. Oke, selanjutnya laboratorium virtual 2. Selanjutnya ada laboratorium virtual 2. Ini terkait Bagaimana gas pengaruh rumah gas kaca. rumah kaca terhadap Nah, dilihat ini juga ada beberapa keterangan ya. Ini lapisan rumah kacanya. Silahkan anak-anak amati kondisi pada bagian kondisi 1. 1, amatilah bagian yang ditunjukkan ditunjukkan oleh panah. Dan Pada kondisi 2. 2, amatilah bagian yang ditunjukkan oleh panah. Penyelidikan, Setelah kemudian itu, isikan data hasil tabel penyelidikan pada tabel 3 yang tersedia pada e-worksheet 01. Nah, setelah melihat video ini, anak-anak jadi tahu kan, oh urutan untuk menyelesaikan penyelidikan ini, pertama ini, dan ini, sampai akhir. Silahkan kalian susun buat prosedur penyelidikan di sini ya. Kalau kesulitan, silahkan berdiskusi.